wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, hari ini masuk semua atau enggak nih? Masuk Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang ibu ngajarnya full semua anak ya. Nah, hari ini kita belajar tentang pelajaran sejarah ya. Ya Bu. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang materi apa nih? Kalau dilihat dari gambarnya kayaknya kayak ada perang-perang bukan Bu? Bukan, ayo apa? Ini apa? Ini lambang apa? Ayo. Yang itu saya tahu Bu. Apa? Yang itu lambang VOC. Ya, betul sekali. Ini adalah lambang VOC. Jadi materi kita hari ini adalah sejarah tentang VOC di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah sejarah lahirnya VOC di Indonesia. Ada yang tahu nggak nih? Belanda menjajah kita itu selama berapa lama? Saya Bu. Ya, berapa lama? Kurang lebih selama 3,5 abad. Ya, betul sekali. Bangsa Belanda menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad. Nah, penjajahan itu dilakukan melalui pelayaran jalur laut dengan melakukan ekspansi untuk mencari rempah-rempah. Karena apa? Karena Indonesia pada saat itu adalah penghasil rempah terbaik di dunia. Nah, untuk yang pertama adalah awal terbentuknya VOC nih. Awal terbentuknya VOC itu para pedagang yang saling bersaing itu membuat kongsi dagang Belanda pada tahun 1598. Nah, mereka mengusulkan dibentuknya sebuah kongsi dagang dengan tujuan supaya nanti mereka dapat membentuk perusahaan besar untuk berdagang seperti itu. Nah, usulan itu terrealisasikan 4 tahun ke depan, yaitu pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, pada tanggal ini VOC dibentuk. VOC itu apa sih kepanjangan dari VOC? Verenigd Oost-Indisch Compagnie, atau yang biasa kita sebut VOC, atau bisa Komisi Dagang Hindia Belanda. Nah, itu didirikan di Amsterdam. Apa sih tujuan didirikannya VOC di Amsterdam? Yang pertama, menghindari persaingan dagang yang tidak sehat antara para pedagang Belanda. Nah, yang kedua itu memperkuat kedudukan pedagang Belanda yang berada di negara lain. Nah, yang ketiga itu menjadi kekuatan revolusi seperti itu. Besarnya keuntungan yang diperoleh dari perdagangan rempah-rempah itu didukung oleh pengusiran Portugis oleh Belanda. Jadi menyebabkan Belanda itu bersaing berlayar menuju ke Maluku. Nah, harga rempah-rempah di Eropa pun semakin tidak terkendali, sehingga melihat kenyataan ini Parlemen atau Staten General itu menyuruh para pelayaran itu membuat kongsi dagang. Nah, Hindia Belanda sudah membuat kongsi dagang yaitu VOC pada tahun 1602. Jadi secara perlahan-lahan itu Belanda mulai menguasai daerahnya, yaitu daerah yang sekarang adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan yang terjadi antara kerajaan-kerajaan kecil yang menggantikan dari kerajaan Majapahit. Nah, oleh karena itu VOC diberikan hak oleh Parlemen Belanda atau Staten General, yaitu hak istimewa atau yang biasa disebut itu hak oktroy. Nah, apa aja sih hak oktroy itu? Hak oktroy yang pertama yaitu hak monopoli dengan wilayah Amerika Selatan dan Afrika. Lalu yang kedua itu hak memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan. Lalu yang ketiga itu hak berperang dan menjajah. Lalu yang keempat itu hak mengangkat pegawai. Lalu yang kelima itu hak melakukan pengadilan, mencetak dan mengedarkan uang itu sendiri, seperti itu. Lalu VOC juga selain memiliki hak oktroy, dia juga memiliki kewajiban kepada pemerintah Belanda dengan melaporkan hasil keuangan yang didapatkan dari monopoli perdagangan yang dilakukan di Indonesia sendiri.
Lalu apa sih tujuan VOC? Tujuan VOC itu adalah mempertahankan pendapatan dari perdagangan itu yang berada di daerah Nusantara seperti itu. Nah, tentunya VOC itu memiliki gubernur jenderal. Siapa sih gubernur jenderal pertama dari VOC? Gubernur jenderal pertama dari VOC itu adalah Peter Wood. Nah, Peter Wood ini tentunya memiliki misi untuk melaksanakan kongsi dagang dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Hindia Belanda seperti itu. Nah, Peter Wood ini mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610 dan pada tahun itu juga Peter Wood ini berhasil menduduki wilayah Jayakarta dengan pemimpinnya bernama Pangeran Wijayakrama, yang mana Pangeran Wijayakrama ini itu sangat terbuka sekali terkait dengan perdagangan, apalagi perdagangan dari seluruh negara mulai dari Portugis, Persia, India atau Gujarat, Arab, bahkan Belanda itu sendiri. Nah, apalagi memiliki pelabuhan yang bernama Sunda Kelapa, menjadi kota perdagangan yang sangat ramai di seluruh dunia. Lalu pada tahun berikutnya, tahun 1611, Peter Wood itu berhasil mengadakan perjanjian dengan Pangeran Wijayakrama dengan membeli sebidang tanah luas seluas 50 kali 50 fadem. Nah, satu fademnya itu 182 cm, yang mana nantinya luas tanah ini atau lahan ini itu akan menjadi cikal bakal dari Batavia. Lalu di tanah itu Pangeran Peter Wood itu membangun sebuah bangunan berlantai 2. Membangun sebuah bangunan, ini bangunannya berlantai 2. Ini untuk tempat tinggal dan di bawah itu untuk kantor seperti itu. Jadi selain di Jayakarta, Peter Wood ini juga mendirikan pos perdagangannya di daerah timur, itu ada di Ambon, Maluku. Pada tanggal 30 Mei 1619, Gubernur Jenderal VOC berganti menjadi Jan Pieterszoon. Berganti menjadi Jan Jan Pieterszoon ini mengirimkan 17 buah kapal untuk memukul mundur pasukan Banten. Lalu pasukan Banten dapat dikalahkan oleh pasukan Jan Pieterszoon. Lalu Jan Pieterszoon kemudian membangun kota Jayakarta dan menggantikan nama menjadi kota Batavia. Lalu Batavia dijadikan pusat perdagangan oleh pemerintah Belanda dan juga menjadi pusat pemerintahan dari VOC itu sendiri. Lalu dengan melakukan berbagai ekspansi yang dilakukan kepada Indonesia, VOC juga melancarkan aksinya dengan melakukan politik adu domba atau divide et impera. Pada akhir abad ke-18, VOC mulai mengalami kemunduran akibat hutang yang cukup besar dan juga kerugian yang sangat besar. Selain hal itu juga ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dari VOC. Yang pertama itu adalah persaingan dagang antara Prancis dan Inggris. Lalu yang kedua itu penduduk Indonesia tuh sudah mulai miskin karena sudah tidak bisa membeli barang yang dijual oleh VOC. Lalu yang ketiga itu perdagangan gelap itu mulai merajalela dan menerobos masuk dari perdagangan VOC. Lalu yang keempat itu ada pegawai-pegawai VOC itu sudah mulai melakukan korupsi dan tindak kecurangan lainnya akibat gaji yang diterima mereka kecil. Lalu yang kelima itu VOC mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk tentara, pegawai-pegawai, terutama yang berada di daerah Jawa dan Madura. Tentunya ada beberapa faktor, dua unsur besar yang menjadi penyebab kemunduran dari VOC. Yang pertama itu ada faktor eksternal, lalu yang kedua itu ada faktor internal.
faktor eksternal itu dari luar, lalu faktor internal itu dari dalam. Nah, faktor eksternal yang pertama itu akibat pemimpin kerajaan Belanda Willem kelima itu digulingkan oleh Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, sehingga dampaknya itu berdampak pada VOC yang berada di Indonesia karena gerak ruang dari VOC ini semakin dipersempit oleh pemerintah Prancis seperti itu. Lalu ada faktor internal. Faktor internalnya itu apa aja sih? Yang pertama, korupsi yang mencapai tingkat parah bahkan akut dari pegawai rendah hingga pejabat tinggi. Lalu yang kedua itu ada tingkah laku para pegawai atau pejabat VOC itu yang justru saling menjatuhkan satu sama lain. Yang ketiga itu ada beban utang untuk biaya perang di berbagai wilayah yang semakin besar. Lalu yang keempat itu ada anggaran untuk mengoperasikan kegiatan termasuk membayar pegawai dan dan lain-lain itu sangat tinggi seperti itu. Lalu yang keenam itu ada pendapatan yang semakin menipis, terlebih lagi setelah hak istimewanya dicabut. Lalu ada persaingan sengit dengan Compagnie des Indes itu dari Prancis dan dari East India Company itu dari Inggris seperti itu. Nah, itu tadi sudah Ibu jelaskan dari awal bagaimana terbentuknya VOC hingga faktor penyebab kemunduran VOC. Dari sini ada yang mau bertanya atau mau ada yang lebih dijelaskan lagi tentang materi tadi? Kayaknya enggak, Bu. Ya, berarti kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang memberikan pertanyaan. Tenang aja, pertanyaannya enggak susah-susah ya. Untuk pertanyaan pertama, tadi sudah Ibu jelaskan apa sih tujuan dibentuknya VOC di Amsterdam. Ada yang bisa menjawab? Aku, Bu. Ya, silahkan dijawab. Pembentukan VOC itu dilakukan di Amsterdam memiliki ada 3 tujuan. Ya. Yang satu, pertama, menghindari persaingan dagang yang tidak sehat antar pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat kedudukan pedagang Belanda dengan pedagang negara lain. Yang ketiga, menjadi kekuatan revolusi. Ya, betul sekali. Lalu, pertanyaan yang kedua, tadi kan Ibu sudah jelaskan ada hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC. Hak istimewa tersebut biasa disebut dengan hak apa? Hak oktroy. Ya, betul sekali. Biasa disebut dengan hak oktroy. Lalu ini pertanyaan terakhir nih. Siapa gubernur jenderal pertama dari VOC? Aku, Bu. Ya, siapa? Gubernur jenderal pertama VOC adalah Peter Booth. Ya, betul sekali. Ada tulisannya ya, kan? Betul, Bu. Ya, itu untuk materi hari ini Ibu menyampaikan tentang VOC dari bagaimana awal dibentuknya, lalu hingga bagaimana faktor penyebab kemunduran dari VOC itu sendiri. Sekian dari Ibu untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dimengerti dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.